Oke, karena udah jam 20.10 nih, gue langsung mulai aja ya asistensinya. Sebelumnya, selamat malam teman-teman semua. Kenalin gue Audric, Biom 24 di sini sebagai moderator untuk asistensi Kimdas pada malam ini. Apa itu ya? Mungkin sebelumnya buat teman-teman yang, sorry, buat teman-teman yang belum ngisi absensi, boleh isi absensi dulu di link yang gue kirim di kolom chat. Oke. eh oh ya, dan juga sebelum mulai alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dan tanpa lama-lama lagi, eh, mungkin di sini gue mau persilahkan untuk Kak Tania untuk memulai sesi asistensinya. Silakan Kak. Oke, thank you Drake. Sebelumnya suara aku kedengeran gak ya? Kedengaran, Kak. Oke. Kasih. Ntar ya, aku share screen dulu. Oke. Jadi, uh, aku kenalan dulu nggak ya? Aku kenalan dulu deh. Jadi kenalin aku Tania dari Biom 23. Di sini kita bakal melakukan asistensi tentang topik kimia dasar. Nah, jadi benchmark aku kan dari Diktat ya. Dan kalau misalnya dari aku baca dari Diktat, kebanyakan materinya kalian itu ada di kayak disebarin dari 3 bab. Cuman ini aku berdasarkan pembagian bab yang tahunnya aku ya. Jadi kalau misalnya agak beda di kalian, maaf. Nah, jadi kalau misalnya aku lihat kalian tuh ntar bakal bahas tentang termokimia, baru tentang kesetimbangan kimia, baru tentang elektrokimia. Nah, tadi itu aku mau bikinin catatan, cuman kebetulan karena aku juga agak lagi hektik sama Finpro, jadi nggak sempet ngelengkapin. Jadi mungkin aku ntar bakal share yang lengkapnya setelah asistensi, cuman ntar kita coba bakal isi-isi beberapa bagian bareng-bareng aja ya. Oke, jadi mungkin kita langsung aja bahas soal pertama yang di diktat. Oke, jadi soal pertama tuh tentang materi termokimia, guys. Bentar ya. Cuman sebelum itu mungkin aku juga kasih kayak overview tentang sebenarnya di bab ini tuh bakal ada tentang apa aja dan mungkin kayak insight juga tentang di tahun aku tuh soal yang keluar tuh tentang apa. Jadi ini tuh soal pertamanya. Nah, kalau soal yang dari tahun lalu itu kan tentang entalpi ya, entalpi reaksi. Terus dia juga ngebahas tentang hukum Hess. Nah, cuman kalau dari tahun aku tuh sebenarnya kemarin sempat juga ada bahas tentang termokimia, tentang aliran panas atau Q, sama juga tentang energi dalam atau E. Jadi mungkin aku bahas teorinya dulu ya. Jadi sebenarnya di aliran panas, termokimia ini ada 3 kayak highlights yang menurut aku paling memungkinkan untuk keluar kalau misalnya pas ujian. Jadi pertama tuh aliran panas atau Q, baru entalpi, baru energi dalam. Nah, aliran panas atau Q itu apa sih? Jadi kalian jangan terkecoh sama Q ya. Q tuh banyak banget dipakai di kimia. Jadi tuh Q tuh ada bisa jadi kuosien reaksi sama satu lagi tuh kalor. Nah, jadi aku tuh biasanya ngebedain dan biasanya tuh kalau di soal-soal juga dibedain berdasarkan Q sama QC. Nah, kebetulan di diktat tuh dia makanya Q doang. Jadi tolong jangan ke apa ya kecampur-campur. Nah, jadi ntar kalau misalnya Q itu sendiri, kalau misalnya di kimia, mungkin kalian udah tahu juga tentang Q sama dengan MC delta T, Q sama dengan C delta T gitu-gitu. Itu sempat dipelajari di SMA. Cuman basically dia tuh kayak teori umumnya atau yang kayak sering keluar di soal tuh lebih ke analisis dari nilai Q itu sendiri. Jadi kalau misalnya, ntar ya, kalau misalnya di kimia itu tuh kalau misalnya suatu reaksi itu memiliki nilai Q-nya positif, biasanya tuh aliran panas masuk ke dalam sistem. Nah, itu artinya sistemnya itu endotermik. Terus kalau misalnya Q-nya itu negatif, aliran panas keluar dari sistem lingkungan, artinya dia eksotermik. Terus untuk satuannya tuh joule sama kalori, terus kalian juga harus hafal nilai satu kalori itu berapa joule. Nah, baru untuk rumus-rumusnya tuh biasanya ada 2 yang umum ini, ada C delta T, C kapital, terus juga ada Q sama dengan MC delta T. Nah, beda C-nya tuh apa? Jadi kalau misalnya C yang kapital tuh ya biasanya artinya kapasitas panas, terus kalau misalnya C yang kecil tuh artinya panas jenis. Dari satuannya juga beda, jadi itu juga kalian kalau misalnya lupa kayak ini tuh apa, kalian bisa lihat dari satuannya juga. Nah, terus sebenarnya tuh ada contoh yang mungkin aku bakal share nanti.
setelah kita ngebahas soal yang ini. Nah, soalnya juga udah ada jawabannya. Jadi ntar kalian mungkin bisa bahas sendiri kalau misalnya kita nggak sempat bahas. Baru abis itu ada entalpi. Nah, itu tentang hukum Hess. Nah, hukum Hess itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi kalau misalnya kalian baca di diktat, hukum Hess itu juga udah sempat dijelasin. Jadi mungkin aku kasih, jadi ada 3 ya guys. Nah, jadi yang pertama, saya kita tuh ada persamaan reaksi A jadi B gitu kan. Nah, A ke B itu, dia tuh misalnya perubahan entalpinya delta H. Nah, baru kalian mau ngubah nih. Jadi B ke A. Atau mungkin tulisannya gini deh. A ke B. Gitu. B ke A. Sorry. Nah, ini jadi nilai delta H-nya tuh jadinya min delta H. Gitu. Nah, yang kedua, say kalian tuh mengkalikan suatu reaksi dengan nilai konstanta K. Misalnya nih, eh dia ada A ke B gitu ya. Nah, ini dikalikan K. Example-nya misalnya A ke B tapi dikalikan sama 2 gitu. Jadi tuh dia nilainya jadinya 2A ke 2B kan. Nah, ini tuh nilainya kalau yang sebelumnya itu tuh yang ini tuh delta H, yang ini itu jadi enggak jangan gitu. 2 delta Ups. 2 delta H gitu. Kelihatannya Ya? mungkin eh, karena termokimia itu udah masuknya di UTS dan kita di UAS udah masuk termokimia lagi. Kita Oh dari iya. kesetimbangan terus kesetimbangan asam basa sampai seterusnya, Kak. Maaf ya, Oh, Kak, oke 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 potong oke. ininya. Berarti kalian tuh dari kesetimbangan ya. Berarti bentar, kalau di diktat tuh bentar ya. Pasti Kalau di infonya. diktat dari nomor 2, Kak. Oke, sip sip. Oke oke. Ya udah, kita dari sini aja berarti ya. Tadi udah aku asas deng. Nah, keseimbangan asam basa tuh yang bentar ya guys, aku coba cek dulu materinya. Tadi aku belum sempat baca yang itu. Keseimbangan asam basa. Ini. Mm-mm. Oke, kita yaudah bahas ini dulu. Bentar ya teman-teman. Oke. Oke, oke. Jadi, kalau misalnya dari soal yang ini, itu tuh tentang KC ya. Jatuhnya, bentar aku lihat dulu. Tentang koefisien reaksi sama KC. Oke. Jadi, nah kalau di sini aku tuh juga udah sempat ngerikasin kayak rumus-rumus apa yang penting buat diketahui buat keseimbangan reaksi walaupun belum semuanya. Nah, jadi kalau misalnya di keseimbangan kimia yang kayak rumus umumnya yang bisa dipakai itu biasanya emang KC sama KP kan yang bisa mungkin kalian sering dengar. Nah, jadi selain itu tuh juga ada yang nilai QC. Jadi QC itu yang tadi aku sempat bilang di awal. Kalau misalnya Q itu kan kalor, cuman kalau misalnya di kimia QC itu kuosien reaksi, sorry. Jadi QC itu sebenarnya gunanya buat apa sih? Jadi QC itu atau namanya itu hasil bagi reaksi. Itu sebenarnya sama seperti konstanta kesetimbangan, tapi konsentrasinya itu tidak perlu pada nilai kesetimbangan. Jadi dia tuh penting kayak nilai kurang kuat mutlaknya gitu lah. Jadi kalau misalnya QC, let's say ini sebenarnya kayak hubungannya sama KC itu apa sih? Jadi kalau misalnya QC itu kecil dari KC, dia tuh ntar reaksinya bakal dari kiri ke kanan atau namanya tuh dia ke arah
ke arah produk berarti ya? Iya, ke arah produk. Ke arah produk. Nah, baru kalau misalnya dia QC-nya tuh besar dari KC, dia tuh kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Atau dia ke arah reaktan. Ke arah reaktan. Nah, baru kalau misalnya dia tuh QC-nya sama-sama KC, dia tuh setimbang. Gitu. Jadi ini buat teori dasar untuk menjawab pertanyaan yang ini. Nah, ya kan itu aja. Bentar. Lihat catatan. Oke. Jadi, oke. Kita lihat di sini ya. Hitunglah apakah campuran dari 0,025 mol NO2 dan 0,75 mol N2O4 dalam 5,25 liter. Jika tidak, ke arah mana? Jadi dia tanya arah sama dia nanya apakah setimbang. Nah, oleh karena itu kita bakal mencari KC karena dia nanya whether or not dia setimbang. Jadi KC-nya berapa? Tuh. Oke, kita jawab. Awalnya di-cut dulu. Kita tahu kalau misalnya di sini ada reaksi N2O4 dalam taruh gini aja ya. Gitu. Terus kita tahu kalau misalnya itu. Oke, kita tahu kalau misalnya dia tuh nilai KC-nya sama dengan 4,61 kali 10 pangkat negatif 3 pada terus ini ada itunya ya bentar. Nah, terus N apa tuh? NO2-nya sama dengan berapa? N2O4 kita tahu juga. Kita tahu volumenya 5,25 liter. Ini 0,75 mol. Ini 0,0205 mol. Oke. Nah, kan kalau misalnya rumus yang ini, dia tuh karena dia tuh diginiin, dia tuh berarti yang diketahui atau bukan yang diketahui, yang dihitung tuh dari konsentrasi kan, atau molaritasnya. Nah, makanya pertama, first step supaya kita tuh mau ngitung ya nilai QC-nya itu sendiri, itu adalah melalui kayak dari konsentrasi. Kita harus cari dulu konsentrasinya. Nah, jadi first step adalah kita cari dulu konsentrasi. Senyawa. Nah, gimana sih cara nyari konsentrasi? Jadi, molaritas itu rumusnya adalah N per V. Ini M sama dengan N per V. Di mana N itu mol, V itu volume. Nah, terus kalau misalnya udah gitu, kita cari aja NO2 berapa, terus N2O4 tuh berapa. Gitu. Nah, untuk ini rumusnya tuh sebenarnya
ngikutin. Jadi tuh dia kalau misalnya KC kan kalau misalnya gini agak ribet ya ngebacanya. Jadi pokoknya tuh dia yang atas tuh produk, yang bawahnya yang atasnya tuh reaktan, yang bawahnya produk, sorry. Nah, jadi enggak, Cok. Atasnya produk, bawahnya reaktan. My bad. Nah, terus habis itu kalau misalnya udah tahu gitu, berarti kita bisa menghitung. Tapi kalau misalnya yang ini masih konsentrasi ya, ya udah N dulu. Berarti pakai NO2 tuh 0,0205 per 5,25. Terus ini tuh nilainya kalau gitu berapa? 0,0039 dek, 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 dek. Terus kalau misalnya yang ini dia tuh 0,75. Nah, ini nilainya wait, nilainya adalah 0,1428 dek, 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 dek. Udah dapat konsentrasi. Baru kita bisa nyari nilai UC. Nah, terus kalau misalnya di sini nilai QC yang tadi aku udah bilang pakai rumus yang di atas ini, pakai yang produk per reaktan. Nah, QC sama dengan berarti itu yang produknya di 2NO2. Sorry, berarti ini kebalik ya teman-teman. Nah, dia pakai yang NO2 42 per N2O4. Oh iya, mungkin aku sekalian jelasin ininya ya. Ini tuh kan konsentrasi kan. Ini tuh kayak eh, nilai konstantanya. Jadi kayak kalau misalnya dia tuh, saya nih ada 3 CO2. Berarti ntar rumusnya tuh jadinya CO2 pangkat 3 gitu guys. Nah, lanjut ya. Terus ini tuh berarti kita pakein aja, masukin aja angkanya 0,0039 pangkat 2 per 0,1428 pangkat berapa tuh? Nggak ada pangkatnya. Nah, ini ntar nilainya let's say di 1,067. Karena kalikan 10 pangkat negatif 4. Nah, jadi nilai QC itu sekitar 1,067. Nah, itu. Terus, nah kan tadi kita udah tahu nilai KC-nya berapa ya. Jadi kalau misalnya dibandingkan sama nilai QC, kita bisa menyimpulkan bahwa kita perbandingan karena Q-nya 1,067 kali 10 pangkat negatif 4, KC-nya 4,61 kali 10 pangkat negatif 3, maka kita tuh bisa menyimpulkan kalau QC kecil dari KC. Nah, oleh karena itu, kita juga bisa menyimpulkan bahwa dia dia belum setimbang. Belum setimbang, karena setimbang kan dia harus sama ya. Terus, dua, dia tuh bergerak dari, kalau QC kecil dari KC kan dia kiri ke kanan, berarti dia bergerak ke kanan. Ke arah ke arah produk. Ke arah produk lagi, ke arah reaktan. Sorry, sorry. Bukannya bener Kak ke produk. Iya kah? Oh iya, Deng. Hebat. Kanan tuh, oh iya kanan ke kanan ya. Produk-produk. Oke, gitu. So far ada yang mau ditanyain gak guys? Sebenarnya yang ini masih lumayan simple sih. Aku ada contoh soal buat keseimbangan, tapi sebenarnya mirip. Bentar, aku coba cek. Mirip sih. Ntar deh, mau dibahas ya? Bentar, aku coba lihat dulu soalnya.
Mm, 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 mm. Boleh sih sebenarnya. Bentar aku coba SS. Tapi nanti aja pas di akhir ya teman-teman. Jadi ntar untuk diktat karena sebenarnya tuh udah dibahas di diktat. Jadi mungkin itu nggak bakal aku hitung sampai akhir semuanya. Jadi kayak hitungan-hitungan kayak begini, mungkin aku kayak nggak usah terlalu perdalam karena kalian bisa baca di diktat supaya ada waktu buat ngebahas consol. Oke, terus habis itu diktat soal ketiga. Ini tadi. Soal ketiganya itu tentang buffer. Oke, bentar ya. Ini. Oke, jadi di sini kita balik lagi dikat dulu. Sorry. Dikat. Nah, larutan buffer dibuat dengan melarutkan 2 gram asam benzoat. Nah. Oke, jadi diketahui bahwa bentar, masa CH3COH-nya itu 2 gram. Terus ada natrium benzoat sama kamu tuh 2 gram. Iya, betul. Terus ada natrium benzoat juga 2 gram. Baru ada volume itu 750 ml. Baru ada apa lagi nih? Oke. Ini kenapa Kak Anta? Oh, oke. Oke. Terus habis itu kita harus mencari nilai pH dari buffer, baru komponen buffernya apa. Oke. Jadi kalau misalnya, ah, oh bentar, ini aku nggak catat di sini. Jadi ntar kita coba bahas dasar teorinya dulu ya. Jadi karena di sini tuh yang ditanyain adalah pH, kita harus tahu kalau misalnya untuk buffer asam lemah atau kayak lebih ke buffer iya, buffer asam lemah itu tuh ada persamaan yang biasanya dipakai. Jadi ini dihafal atau misalnya masukin cheat sheet. Kalian boleh pakai cheat sheet nggak sih guys untuk Kimdas? Boleh Kak? Oke, Boleh Kak. sip, sip, sip. Nah, kalau misalnya boleh pakai cheat sheet, aku nyaranin ntar ada ngeprint buat Delta E. Cuma nanti deh. Soalnya aku nggak tahu ntar bos itu tuh tipe yang ngasih apa enggak buat itu. Nah, jadi tapi belum masuk sana sih. pH tuh sama dengan pKa tambah log 10 A min per A. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita tuh harus tahu rumus ini sama satu lagi. Bentar, aku coba cek catatan aku. Ini sama buffer ini. Oke. Nah, ini for konteks kalau misalnya kalian agak bingung maksudnya apa. Jadi tuh rumusannya tuh dia A, A, saya ini gini. A plus B min gitu. Jadi ini buat garam konjugasinya, ini buat asam lemahnya. Kan? Ya. Baru habis itu ntar masukin kok B-min sih. Sorry, aku nulisnya B-min soalnya di catatan. Min. Nah, baru ntar masukin ke di ini. Kayak this is what it means gitu. Terus sama rumus pH sih paling. pH kan iya, pH ya sebenarnya pH kan sama dengan min log A plus kan. Nah, kalau misalnya pKa itu sama min log A gitu. Gitu. Nah, paling rumusnya ini.
Udah, sekarang kita coba ngerjain. Atau kita nyari PH dulu. Ah, oke. Jadi kalau misalnya kita mau nyari PH, kita tuh pertama harus tahu tentang dulu nih. Oke, kita pertama harus cari dulu eh apa sih namanya? MR. There you go. Jadi MR itu untuk masing-masing larutannya berapa? Larutan senyawanya berapa? Kenapa? Karena kan kita tahu massa ya. Jadi kalau misalnya untuk nyari N itu kan dia bisa M per MR kan. Nah, jadi ntar M per MR apa MR Pak? Iya, M per MR. Nah, jadi kita harus tahu dulu MR dari masing-masing senyawanya itu berapa. Nah, jadi kalau misalnya C6H5COH itu, nah kita tahu kalau C6H5COOH itu adalah berapa MR? Ini ntar kayak hitung sendiri aja teman-teman. Cuman yang di sini dia tuh nilainya 122,12 gram per mol. Terus kalau misalnya tapi satu lagi dia natrium benzoat itu kan Na. Oke. NaC6H5COOH. Nah, ini tuh nilainya 144,1. Nah, ini. Terus kita next step-nya berarti satu cari mol. Nah, jadi molnya C6H5OOH, apa sih? COOH. Itu kan, tadi aku udah sempat mention M per MR. Ini sama dengan 2 per 122,12. Nah, ini berapa? Terus ntar NaC6H5COOH, itu kan M per MR juga. Nah, ini tuh 2 per 144,11. Nilainya berapa? Nah, ya tinggal hitung, terus kita bisa tahu kalau hasilnya adalah yang ini 0,1638 mol. Itu nilainya 0,01388 mol. Gitu. Nah, kita udah tahu mol. Terus habis itu, karena kita mau cari pH, kita next step harus nyari dulu nih. Oh, kalau misalnya di sini oke, mau aja ya. Oh, another thing, itu kan sebenarnya kalau misalnya di rumus ini, kan kita tuh makanya, sorry, di rumus ini kan kita sebenarnya pakai konsentrasi ya. Cuman, kan kita tahu kalau misalnya konsentrasi itu tadi rumusnya eh apa sih, N per V ya. Nah, karena kalau misalnya di sini si asam lemah sama si garam konjugasinya itu dia di larutannya sama, aka dia volumenya sama kan. Jadi volumenya ntar bisa coret. Jadi ntar kita nggak perlu nyari lagi pakai konsentrasi, tinggal pakai mol. Jadi kalau misalnya kalian sempat bingung kenapa kalau misalnya di diktat tuh dia rumusnya tuh pakai konsentrasi, cuman pas perhitungannya pakai mol doang tuh gara-gara itu. Nah, jadi di kasus ini aku juga sama, aku cuma cari mol doang, aku nggak bakal sampai nyari volume, nyari konsentrasi. Jadi semoga kalian nangkep ya guys. Terus habis itu, karena kita udah tahu, udah ada buat yang ini, next step kita harus cari yang ini kan, pKa. Nah, pKa-nya berapa? Nah, sebenarnya aku juga agak bingung untuk Ka tuh gak di-mention di soal, jadi kayaknya itu ntar masuknya ke hafalan ya. Soalnya di diktat di-mention Ka-nya berapa. Jadi sepertinya disampaikan atau antara itu ntar kayak dikasih tahu atau perlu dihafal. Cuman setahu KA tuh dikasih tahu sih. Jadi sepertinya dikasih tahu guys. Jadi untuk KA itu di sini nilainya adalah berapa? 6,3 kali 10 pangkat negatif 5. Seingat aku emang KA tuh biasanya dikasih tahu. Jadi kalau misalnya nggak dikasih tahu di soal, ntar tanyain aja ke dosennya berapa nilai KA-nya. Gitu. Nah, untuk PKA itu tadi seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, rumusnya adalah min log KA. Jadi min log. Nah, berarti ntar ini rumusnya min log kalikan 6,3 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, ini itu nilainya 4,2. 4,2 aja. Terus 3.
Kita juga nyari. Oke, sebenarnya udah tinggal nyari pH ya. Nah, jadi enggak ya. Nah, tinggal nyari pH. Cari pH. Ini untuk jawaban yang A. Yang A. Nah, cari pH-nya itu pakai pKa, pKa plus log, itu log 10. Sorry guys, ini 10-nya 10 kecil ya. Nih, jadi log biasa aja sebenarnya nggak apa. A per HA. Nah, kita tahu rumus mol-molnya ini, si A-nya berarti A-nya pakai yang ini. 0,163. Sorry, pakai yang bawah. Help. Nah, jadi 0,1388 per HA-nya asal lemahnya 0,1638. Udah, ini PKA-nya kita tinggal substitusi jadi 4,2. Terus kita ntar bakal dapat hasilnya adalah 4,13. Ini. Ini aku tadi udah sempat hitung pakai kalkulator dan hasilnya benar. Cuman mungkin kalian bisa coba hitung ulang lagi. Tapi harusnya udah benar sih, soalnya hitungannya udah benar. Udah, terus habis itu kita udah dapat nih jawaban yang A. Tinggal kita cari yang B. Yang B itu dia minta apa? Hitunglah berapa banyak dan apa komponen buffer yang harus ditambahkan ke dalam 750 ml sehingga pH-nya menjadi 4. Jadi penting kita disuruh analisis cara ngubah pH-nya dari 4,13 ke 4. Kan. Itu yang B. Bagaimana pH sama dengan 4. Gitu. Nah, sebenarnya ini ntar kalian tinggal di itu sih, maksudnya kayak diputer gitu. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya apa yang bakal diubah dalam komponen buffer, artinya tuh yang kita analisis tuh yang ini ya, yang aku kotakin merah ini. Soalnya kan PKA, KA-nya nggak bisa diubah dan pH yang kita mau ubah. Jadi sebenarnya yang jadi konstanta perubahan yang dapat diubah-ubahnya tuh si amin HA ini. Nah, makanya kita tinggal puter. Jadinya gimana caranya supaya amin HA-nya tuh yang kita cari gitu kan. Nah, jadi tinggal ini sebenarnya pakai rumus log gitu. Cuman ini mungkin bisa kayak biar kalian gak ribet lagi mikir pas ujian, dihafal aja. Amin per HA sama dengan 10 pangkat pH kurangi PK. Nah, sebenarnya gimana sih caranya biar dapat rumus ini? Itu dari rumus yang ini, itu kita kayak diputar. Jadi kan rumus, ini aku perlu jelasin ya. Agak ribet sih. Gak ribet sih. Nah, tapi pakai aturan logaritma. Jadi itu kalau misalnya ada aturan, misalnya nih, log. Ntar aku mau pastiin dulu deh. Namanya aturan log. Sabar. Nih, jadi, sebentar. Nih, bentar deh. Nah, sambil aku nyari, kayaknya kita lanjut aja deh, guys. Supaya tidak tahu. Oh, actually. Ya, jadi sepertinya aku harus cari dulu untuk sifat logaritma yang sesuai apa. Cuman ini penting dapat rumus turunannya tuh dari logaritma. Jadi tuh dia kayak, seingat aku, dia tuh kalau misalnya log x gini, itu tuh equal to, kalau kita mau nyari x-nya tuh, dia jadinya kayak 10, kan dia ada log a, x gitu kan. Dia tuh a pangkat something 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 gitu. Nah, jadi dari sini kita makanya bisa dapat rumus seperti ini.
gitu. Jadi ntar kalau misalnya aku nemu, aku bakal coba menjelaskan dari aspek matematikanya. Cuman untuk sekarang, saran aku itu dimasukin ke cheat sheet aja, guys. Bentar ya, aku mau angkat telepon. Oke. Oke. Nah, lanjut. Jadi kita gimana sih sebenarnya biar dapat pH 4? Nah, kalau misalnya kayak gini, artinya kita dapat rumus ini kan. Nah, ini kita jabarin lagi. Jadi, 10 pangkat pH targetnya kan 4 ya. Kurangi pKa-nya kan 4,13. Nah, terus habis itu, eh, pKa guys. PH target. pKa-nya tuh berapa tadi? Mm, 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 mm. Oh iya guys, bentar aku baru nemu. Jadi, maaf ya agak muter-muter. Cuman aku mau ngejelasin ini supaya pada ngerti. Jadi, nih kalau misalnya kita jabarin, kan sebenarnya kita misalnya pindahin ini kayak ke kiri gitu ya. Log 10 amin per AA itu kan equal to artinya pH kurangi pKa ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nyari amin per HA-nya doang, tadi seperti yang udah aku sampaikan itu jadinya 10 pangkat 10 dari sini ya. 10 pangkat pH kurang pKa. Nah, makanya kalau misalnya di kasus ini, kita tuh gara-gara mau nyari nilai pH, nyari nilai amin HA, kita tuh pakai pH target. Karena kan yang kita inginkan di angka segitu. Nah, seperti yang kita tahu, nilai pH target itu kan 10 pangkat 4. Berarti dikurangi pKa-nya tuh di 4, berapa tadi? 4,2. Dengan A per. Terus, ini berarti tinggal 10 pangkat negatif 0,2. Juga terus ini tuh equal tuh 0,63. Nah, terus, nah kalau misalnya di sini, ya udah. Berarti ntar kita tinggal nyesuaiin konsentrasinya aja sih. Nah, lebih ke molnya. Nah, tadi kan seperti yang kita tahu, berarti itu kita harus either kayak, kan 0,63 itu berarti lebih gede apa lebih kecil ya dari yang sebelumnya? Ntar, amin per HA itu berapa? 0, ntar coba aku hitung dulu ya. 0,1388 kalkulator. 0,1388 bagi 0,1638. Nah, sebenarnya kalau ini sendiri itu kan hasilnya 0,8474 gitu. Nah, jadi anggapannya kan dia berkurang ya perbandingan antara si asam as garamnya sama asam lemahnya. Nah, artinya kalau gitu either kalian bentar. Ini minta apa? Komponen buffer yang harus ditambahkan. Oke, berarti dia minta apa yang harus ditambahin kan. Nah, maka kalau misalnya 0,63 kan artinya nilainya berkurang. Nah, kalau misalnya nilainya berkurang antara si asam lemah garam itu dikurangin atau ini ditambahin. Jadi kita artinya bakal nambah nambah asam lemah. Nah, asam lemah di kasus ini siapa sih? CH C6H5COH gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya rumusnya tinggal jadi ntar kan nanti kalian tuh bakal ntar tinggal gini. Sabar. Berarti kan hmm, amin aminnya berarti tetap ya. Nilai aminnya kan tadi
Berapa tuh? Mm, 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 mm. Ini. N amin per NHA plus anggap nilai X sama dengan 0,63. Terus tinggal kita kali silangkan 0,63 NHA NHA plus X itu sama dengan N amin. Tuh. Terus ini kan kita tahu nilainya berapa, ini kita tahu nilainya berapa, nanti kita dapat nilai X-nya berapa gitu. Nah, terus nilai X-nya kan dalam bentuk mol ya. Nah, nanti kita harus ubah ke bentuk massa. Jadi massa itu kan rumusnya N kalikan MR. Ya. Nah, sorry. N kalikan MR. Jadi ntar massa yang bakal ditambahin itu adalah X kalikan MR dari HA. Nah, berarti ntar dapat M-nya sama dengan berapa? Nah, itu hasilnya. Gitu. Buat perhitungan lengkapnya boleh kalian lihat di diktat. So far, tapi ada yang mau ditanyain nggak? Soalnya kayaknya pertanyaan selanjutnya bukan kesetimbangan lagi. Atau masih kesetimbangan ya? Ntar, sabar. Ini buffer. Iya, udah masuk elektrolisis. Terus yang terakhir tentang laju reaksi. Oke. So far, ada yang mau ditanyain nggak, guys? Oke, aku anggap belum ada ya. Kalau misalnya ada, ntar kalau misalnya aku lagi ngomong, terus tiba-tiba kalian kepikiran pertanyaan apapun itu, langsung aja ya, guys. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke nomor 4 dulu. Hmm, aduh, mana ya? Bentar. Oke. Nomor 4 tuh elektrokimia. Nah, mungkin elektrokimia tadi aku belum sempat ngelengkapin catatan aku ya, guys. Maaf. Cuman, ntar tuh dia bakal ngebahas tentang forming things. Iya, forming things. Nah, jadi makanya kalau misalnya di sini tuh dia ada pakai terms deposisi. Jujur deposisi itu artinya oksidasi aja. Apa sih reduksi aja nggak sih? Area termnya jujur adalah sesuatu yang aku kurang familiar. Deposisi itu iya deng, reduksi doang. Oke, fancy way of saying that. Nah, jadi pokoknya kalau misalnya yang dari pengalaman aku di elektrokimia, itu tuh biasanya pertanyaan ataupun hal-hal yang sering muncul itu terkait potensial sel, energi bebas dan kesetimbangan, baru hubungan N0K dan delta G, terus persamaan Nernst. Nah, cuman kebetulan kalau misalnya di sini aku nggak ngelihat hal tersebut muncul. N0 ada sih. Cuman tuh kalau tahun lalu banyak pertanyaan tuh tentang yang dua ini. Yang ini sama yang ini. Jadi mungkin itu tetap bisa kalian coba pelajari, terus bisa pelajarin diktat dari tahun sebelumnya aja. Kalau mau cari tahu soal yang kayak gitu, soalnya singkat aku soal tahun lalu tuh ada yang lumayan susah terus materinya tentang itu. Nah, mungkin ntar kita juga bisa bahas kalau ada waktu. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita bisa melihat bahwa pertanyaan pertama tuh tentang logam mana yang terdeposisi terlebih dahulu. Jadi terdeposisi itu kalau dari pengertian aku lebih ke terreduksi gitu ya guys. Ya gitu. Terus terdeposisi setelah harus hitungnya berapa persen masa perak. Oke. Jadi pertama kemarin kalau misalnya yang udah sih harusnya. Yang udah di modul 7 itu aku sempat singgung-singgung juga masalah N0 ya teman-teman. Cuman sebelum kita masuk ke N0, mungkin aku jelasin dulu. Ya deh kita langsung ke N0 N0 nya aja. Soalnya yang A ini lumayan gampang. Oke, jadi N0 itu adalah potensial standar dari apa sih potensial reduksi standar dari sebuah persamaan. Dari sebuah persamaan, bukan dari suatu senyawa. Jadi itu dari nilai N0 sendiri kita itu bisa memprediksi kayak kalau misalnya ada dua senyawa yang direaksikan
mana yang mengalami reduksi, mana yang ngalamin eh oksidasi gitu. Nah, jadi aturan umumnya itu N0 yang lebih besar, ini kita bahas yang dulu ya. N0 yang lebih besar itu more likely buat ngalamin oksidasi. Dan kalau misalnya N0-nya lebih kecil, kebalikannya more likely buat reduksi gitu guys. Duh, kok gede banget. Ntar. Nih. Nah, jadi seperti yang kita tahu kalau di sini terdeposisi itu kan pada dasarnya tuh tereduksi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ada dua senyawa begini, jadi kalau misalnya Ag plus terus Amin jadi AgS. Terus ada Cu eh U2 plus 2 Amin menjadi CuS gitu. Nah, ini tuh N0-nya sama dengan plus 0,8, ini N0-nya sama dengan plus 0,34. Nah, jadi dari sini aja kita bisa lihat kalau misalnya ini lebih besar, ini lebih kecil. Nah, oleh karena, oh, BTW ini kebalik, bejir, maaf ya. Ya, lebih likely to experience. Nah, mungkin kayak teorinya tuh kalau misalnya di senyawa-senyawa ini kan dia tuh emang kayak pengennya setimbang kan, pengennya sama. Jadi kayak aku sering mikirnya kalau misalnya NO-nya lebih tinggi, dia tuh more likely buat turun supaya setimbang. Kalau misalnya NO-nya lebih rendah, dia most likely lebih naik, bakal naik buat setimbang. Jadi kayak NO yang senyawa yang punya NO-nya lebih tinggi itu lebih likely buat reduksi. Terus kalau NO-nya lebih kecil, dia lebih likely buat oksidasi. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya NO yang ini lebih besar kan. Makanya dia tuh lebih likely buat reduksi. Bukan likely sih kata-katanya emang pasti. Cuman kayak dia tuh bakal tereduksi. Maka dia tuh adalah senyawa yang terdeposisi terlebih dahulu. Gitu. Nah, habis itu ada hitungan numerik. Oh, buat nyari yang itu ya. Oke, yang B. Oke, jadi yang B kita ditanyain tentang deposisi setelah arus. Yaudah kita tulis dulu ya. I sama dengan 0,75 ampere. Terus T sama dengan 2,5 jam. Terus total massa logam itu 3,5 gram. Nah, ini kita pertama ubah dulu ke second ya. Second berarti dikalikan 3.600. Eh, ya kan? Iya. Dikalikan 3.600. Baru dia sama dengan ini dikali 3, berapa sih? 2,5, 9.000 ya. Nah, baru, oh iya, bentar deh. Nah, terus habis itu kita harus tahu juga rumus yang bakal kita gunain, teman-teman. Jadi, ada yang namanya hukum Faraday. Itu tuh penting kayak apa ya, hukum yang paling penting dan harus dihafal buat masalah pengaliran listrik dalam suatu percobaan kimia gitu lah. Jadi kalau misalnya ada listrikan terus ada kimia, nah itu tuh biasanya pakai hukum Faraday. Nah, apa sih rumusnya? Jadi tuh yang kalau misalnya digunakan di sini itu ada rumus kayak untuk menghitung jumlah muatan listrik yang lewat dengan mol elektron. Oke. Jadi rumusnya tuh Ne sama dengan Q per F. Nah, rumus Faraday. Ini Faraday yang dimaksud tuh 96.500. Tapi kalau di dikta tuh pakai 96.485. Cuman sebenarnya sama. Aku lebih gampang ngafalin 96.500. Cuman ini ikutin apa yang dosen kalian bilang aja ya. Jadi kalau misalnya dosen kalian lebih sering pakainya 96.485, ikutin yang itu. Or. Nah, terus Q tuh nah gini. Terus habis itu tinggal kita masukin nih teman-teman. Jika masa total dan. Oke. Berarti kan ini kita bisa jadiin NE sama dengan IT per 96.500 gitu ya.
Nah, IT-nya tadi kita udah tahu 0,75 kalikan 9.000. Jadi per 96.000, 96.500. Terus ini berarti rumusnya, nilainya jadinya 0,00699 min. Masih mol. Min. Ini NE itu maksudnya mol elektron ya guys. Nah, terus yang kita pengen tahu tuh apa sih? Jumlah elektron. Oh, oke. Nah, terus kita bisa lihat kalau misalnya di sini. Oke, jadi kalau misalnya persamaan, soal kayak gini itu biasanya artinya kita harus kayak memprediksi persamaan yang kira-kira terjadi itu gimana. Iya, sebenarnya nggak harus sih. Sebenarnya bisa dilogikain aja. Jadi kalau misalnya proses deposisi dan jika telah masuk logam belum menang. Berarti kalau misalnya kayak gitu, artinya kan dia tuh AG plus plus CO2 plus gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya di sini, berarti bentar, aku lagi bingung cara perangkaian kata-katanya. Hmm, hmm. Ya, kita pakai kata-kata diktat saja. Cuman sebenarnya kemarin tuh aku sempat ada kayak cara pengertian yang sedikit berbeda. Cuman mungkin secara teoritisnya gini. Jadi kan itu kayak penggabungan dari apa ya? Nih, dia tuh ada satu larutan yang dielektrolisis, ada Ag sama Cu. Nah, kalau misalnya Ag sama Cu itu direaksikan, artinya eh jumlah elektron yang dikonsumsi atau misalnya yang digunakan itu kan kayak bakal jadi jumlah dari si punyanya Ag sama punya Cu kan. Nah, jadinya kalau misalnya kayak gitu, itu eh nilai elektron atau nilai jumlah elektron yang dipakai di sini tambah yang di sini itu equal to jumlah elektron yang digunakan atau yang ada dalam satu larutan full. Jadi tuh rumusnya adalah anggap di sini tuh elektronnya tuh sama dengan X, terus elektronnya sama dengan Y. Terus jadinya X plus karena dia 2 jadi 2Y sama dengan NE gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kalau misalnya hmm, X plus 2Y sama dengan 0,699. Ya, terus dari yang aku tahu, X sama Y itu kita perlu cari, guys. Nah, iya. Oke. Nah, ini BTW mol ya. Ini mol. Jadi kayak jumlah mol dari Ag tambah jumlah mol dari Cu yang ada pada larutan tersebut sama dengan jumlah mol elektron yang ada dalam suatu larutan. I hope that makes sense. Nah, jadi pokoknya X plus 2Y sama dengan 0,699. Nah, terus habis itu, kan kita tahu kalau misalnya rumus massa, tadi kan aku udah sempat mention tentang N sama dengan M per MR kan. Nah, artinya M itu sama dengan N kali MR, ya nggak? Nah, karena kita tahu kalau misalnya massa totalnya 3,5 gram, maka kita tuh bisa bilang kalau misalnya MR kali X plus 2 kali MR kali Y itu sama dengan 3,5. Nah, ini itu berarti tadi, aku ikutin diktat aja ya, 107,87 X. Ini pakai MR dari yang si AG ya, plus 2 kali MR-nya si CU, itu berarti sama dengan 3,5. Nah, ini sama ini terserah kalian mau eliminasi atau substitusi. Terus ntar dapat hasilnya adalah X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Nah, kalau misalnya di sini kita bisa lihat hasilnya adalah 1,8164 gram. Terus kalau misalnya Y itu 1,5. Oh, ini X-nya dulu, deh. Masih mol.
Nah, penting ntar kalian carilah molnya berapa. Soalnya di diktat juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat perhitungan fullnya, itu ada diktat. Cuman pokoknya itu ntar nilai molnya. Baru ntar kalau misalnya kita mau nyari massa, nah kita yang tanya nilai massanya kan persen massa ya. Massa, dia tinggal X per X kali, sorry, X kalikan MR. Nah, masanya berapa? Terus Y kalikan MR, masanya berapa? Baru habis itu jangan lupa apa yang ditanya. Yang ditanya tuh berapa persen massa perak kan? Perak itu adalah si Ag. Jadi persen Ag-nya adalah eh dia tuh total akhirnya 1,8146. Jadi 1,81046 per 3,5 kalikan 100%. Nah, ini hasilnya nanti 51,73%. Gitu. Dah, untuk perhitungannya semoga bisa dimengerti. Kalau misalnya ada yang kurang jelas dan kalian pengen kayak penjabaran lebih panjangnya, tolong dikabarin aja. Cuman sebenarnya menurut aku untuk perhitungannya lumayan simpel. Itu sih. Oke. Ini karena udah nomor 4, kita lanjutin ke 5 aja supaya bisa masuk ke consol ya. Gak ada nomor 6 kan 5 doang. Oke. Next adalah nah nih. Oke, laju reaksi. Laju reaksi ini sebenarnya kalau misalnya di tahun aku tuh babnya dipisahin sendiri gitu. Aku nggak tahu di kalian gimana, cuman aku anggap ini kayak bab baru gitu ya. Di save to photos. Terus kita masuklah di laju reaksi. Nah sebenarnya untuk laju reaksi ini sendiri rumusnya itu aja. Jadi aku nggak bakal banyak teori yang bakal ya aku nggak bakal bahas banyak teorinya. Soalnya it's kind of repetitive, dia lebih ke logikanya doang. Cuman pokoknya untuk laju reaksi itu rumusnya adalah let's say ada gini ya. AA plus BB sama dengan CC plus DD. Nah, terus kalian suruh cari nih laju reaksinya itu berapa. Nah, laju reaksi itu pakai yang reaktan ya. Jadi pakai yang ini. Terus kita tuh pakai rumus laju reaksi sama dengan K A A B B gitu. Terus di mana hmm, order reaksi jangan AB deh. Ini agak mengecoh ya teman-teman. Ini aja. Nah, terus nah X-nya ini tuh adalah order reaksi ya. Ada lagi nggak? Mm, mm, mm. Oke, jadi kita langsung aja kali ya teman-teman. Oh ini ada tabelnya ya? Iya ada tabelnya, sabar. Ini sorry, masih ke share screen nggak sih? Oh, share screen mati ya. Oke, sorry. Eh, iya. Ini ada tabelnya. Kita masukin di sini. Oke. Nah, terus nah nih. Hmm, semua dari mana ya? Ya kita tulis dikat-dikatnya dulu aja ya, supaya kita ada gambaran mau ngapain dulu. Dikat. Nah, kita tahu kalau misalnya untuk laju reaksi ini sebenarnya kita ini tanya tuh apa deh? Order reaksi dulu. Order reaksi baru nilai R5 terhadap R1. Oke. Kalau gitu, oke
kayaknya aku mulai dari enggak deh dulu. Oke. Jadi aku bakal coba ubah semua bentuk dari RR-nya ke R1 ya. Supaya nanti perhitungannya gampang. Enggak, sebenarnya nggak harus sih. Cuman kayak biar sesuai. Soalnya bentar aku bakal jelasin setelah kita mulai. Nah, di CAT sebenarnya tabelnya ini udah jadi diketahui ya teman-teman. Jadi aku bakal ke sini diketahui ini. Nah, baru kita langsung aja menjawab untuk yang A. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau cari tahu orde-ordean, itu tuh kita lihat dari gini, mana nilai X, Y, ntar deh, kan X, ini Y, ini Z. Nah, ntar kan di rumusnya tuh kan bakal gini ya. Laju reaksinya sama dengan eh, K, X, B, Y, Z, C, Z, gitu. Nah, supaya kalau misalnya kita mau cari order reaksi spesifik, kita tuh harus cari dua bentuk percobaan yang nilai selain order itu tuh sama. Jadi misalnya kalian tuh mau cari order X kan. Nah, berarti konsentrasinya kan yang A. Nah, berarti kalian tuh harus cari mana yang konsentrasi B sama C-nya tuh sama gitu. Jadi, misalnya kalau misalnya di sini nih, kalian mau cari yang X, berarti kan kalau misalnya B sama C-nya sama tuh ada di si ini nih, kedua. Mana sih? Jangan putih. Ada di ini. Nah, jadi ntar itu yang bakal kalian gunain untuk perbandingan supaya kalian tuh bisa dapat nanti ini tuh bisa dicoret terus ntar kalian bisa langsung ngebandingin punyanya si A pangkat X gitu. Semoga bisa dimengerti. Ntar aku bakal mungkin bakal lebih jelas nanti pas pengerjaan. Oke, jadi mungkin aku pertama jabarin dulu yang di kanan ini ya. Perbandingannya. Jadi tuh kita ada dapat R1, R1 ya R1. Baru dapat R2. R2 tuh sama dengan setengah R1. Nah, R3 itu sama dengan seperempat R2 sama dengan seperdelapan R1 ya nggak? Ya. Terus habis itu ada R4 sama dengan 16 R3 sama dengan 4 R2 sama dengan 2 R1 gitu ya. Udah terus kita mulai mencari. Satu, kita cari dulu order X ya. Nah, order X tadi seperti yang aku bilang, coba cari yang nilai B sama C-nya sama. Nah, which is percobaan 1 dan 2. Nah, ini tuh lumayan enak kan, karena artinya kita langsung bisa pakai ini 2. Cuman kadang-kadang dia tuh bisa jadi percobaan 1 sama percobaan 4. Makanya aku tadi bilang kayak di awal tuh kataku kalau misalnya dapat soal kayak gini, dijabarin jadi bentukan begini dulu, supaya ntar kalian tuh gak harus yang ribet ngitung-ngitung gitu. Takutnya kalau misalnya kalian ngitungnya pas udah masuk ke persamaan tuh rentan salah aja sih guys. Nah, untuk order X, berarti kita tuh bisa perbandingannya gini. eh let's say P 1 per P2 sama dengan K A-nya berapa? 1,4 X 1,4 Y 1 Z gitu. Per K 0,7 X 1,4 Y 1 Z gitu. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Ini juga bisa. Nah, maka nanti P1 P2 kan sama dengan R sih sebenarnya. 1 R2. Kan sebenarnya ini R1 per setengah R1 ya guys. Nah, 1,4 X per 0,7 X. Nah, ini berarti 2 sama dengan 1,4 X per 0,7 X. Nah, berarti itu kemungkinan besar X sama dengan 1. Karena ntar 1,4 0,7. Jadi, jawabnya kayak 0,7. Berarti kan ini berarti sama dengan 1 ya. Udah. Pokoknya gitu lah guys. Jadi X sama dengan 1. Itu. Semoga untuk perhitungannya bisa dimengerti ya teman-teman. Terus
Atau gini deh, biar gampang. 4 nih, apa sih? KX dengan 1 gitu. Oke, terus itu kan buat orde X. Nah, kita coba cari orde Y. Dan sama aja. Nah, kalau misalnya orde Y kan kita harus cari yang A sama C-nya sama. Berarti itu tuh bisa di R2 sama R3 ya. Nah, karena kita tahu bakal dicoret, mungkin kita bisa percepat aja dengan perbandingkan yang emang beda. Jadi 1,4 sama 0,7. Balik lagi, 0,4 per 0,7. Y. Nah, R2 per R3 tuh kan setengah. Apa sih? R2 per 4, 4 ya. Sama dengan 2. Berarti sama dengan 2. Nah, terakhir, kita mau cari orde Z. Nah, orde Z itu adalah, coba kita cari yang sama. Yang beda, sorry. 3 sama 4. Nah, 3 sama 4 tuh berarti, langsung aja, R3 per R4 dengan 1 per 2. Which is, pangkat 2, pangkat Z. Terus R3 per R4 itu adalah R3 per 16 R3 dengan 2 pangkat Z. Nah, ini berarti kan 1 per 16 pangkat Z. Nah, maka Z sama dengan negatif negatif 4 ya. Oke, gitu. Nah, aku cek dulu. Kan negatif 1 sih, guys. Oh, wait. Kok salah ya? Iya, deng. Kan ini 0,7, ya. Maaf, teman-teman. Salah baca. Berarti perbandingannya sama R1 ya. R1. 1 sama R4. Bener kan? Ya. Nah, maka tadi kan aku sempat bilang ini harus diubah ke R1 semua. Kepakaian di sini. 2R1. Ini per 2, terus Z-nya ini 1. Udah, dapat nilai X, Y, Z. Nah, baru untuk nilai R5 terhadap R1. Nah, kan kita udah tahu nih nilai X, Y, Z, terus K-nya bisa dicoret. Jadi kita bisa berapa sih tadi? R1. R5 terhadap, jadi aku lebih suka yang kecil di atas. Nah, dengan K. Nah, kita tinggal masukin angkanya dia apa sih? 1,4, 1,4, 1. 1,4, 41, 4, 42, 1, termin 1. Bentar. Per K. Terus dia 0,7, 0,7, 0,5. 0,7 pangkat 1, 0,7, 42, 0, oke. Ini coret-coret. Terus ini coret di 2, coret jadi 4. Oke, 8 per 2, 4 ya. Itu mana? Iya. Jadi, ntar dapat hasilnya adalah R1 sama dengan 4 R5, R5 sama dengan 1/4 R1. Oke, ini deh dapat. Nah, semoga perhitungannya bisa dimengerti ya teman-teman. Ntar aku naikin ke atas biar apa. Oke, sebenarnya diktat udah kelar, jadi ntar aku masuk ke contoh soal ya. Wait. Nah, oke. So far ada yang mau ditanyain gak ya guys tentang diktatnya? Ada yang kayak ngebingungin gitu apa gimana? Aku sekalian mau istirahat dulu 10 menit ya. Jadi selama 10 menit itu kalau misalnya bentar.
Kalau misalnya ada pertanyaan, tolong langsung disampaikan aja. Ntar kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung on mic atau lewat chat ya guys. Aku istirahat dulu 10 menit.
Oke, karena tadi nggak ada yang bertanya, jadi aku anggap udah ngerti ya buat yang di diktat. Jadi aku bakal masuk ke cancel. Jadi aku udah nyiapin tiga. Sebenarnya tuh tiga-tiganya di keseimbangan, tapi alasannya karena menurut aku buat kesetimbangan tuh lebih agak ribet gitu dibandingin topik yang lain. Cuman balik lagi kalau misalnya ntar kalian kayak untuk nanti kan aku bakal share catatannya. Ntar aku coba masuk-masukin contoh-contoh buat yang lainnya. Nah, jadi pertama mungkin kita bahas yang agak mirip sama soal sebelumnya. Cuman kali ini dia tuh minta konsentrasi kesetimbangan. Nah, jadi aku tadi kan udah sempat mention ya kalau misalnya konsentrasi kesetimbangan KC sama QC itu tuh dua hal yang sebenarnya lumayan mirip. Tapi bedanya KC itu adalah konsentrasi pada saat setimbang, sementara QC adalah konsentrasi yang dimana larut senyawa-senyawanya tuh nggak harus dalam kondisi setimbang atau persamaan itu nggak harus dalam kondisi setimbang buat nyari tahu nilai QC-nya. Jadi kalau misalnya kita cari KC, berarti kita harus tahu dulu apa sih mol ataupun molaritasnya pada saat dia kondisinya setimbang. Gimana caranya? Dia tuh pakai yang MRS. Jadi mula-mula reaksi terus sisa gitu. Nah, habis itu kita pakai PCl5 ntar. Terus PCl3 sama Cl2. Nah, di sini kan kita tahu kalau konsentrasi awalnya adalah 5. Ini kita bisa masukin aja langsung 5. Terus kan dia tuh ini hasil ya. Hasilnya tuh biasanya 0. Nah, baru terus dia bereaksi nih. Bereaksi kan kita nggak tahu berapa ya, guys. Jadi dia kalau untuk apa sih reaktannya tuh biasanya min X, terus sudah produknya tuh biasanya dia plus X. Gitu. Nah, baru pada saat equilibrium berarti dia nilainya adalah 5 kurang X, X sama X. Nah, udah gitu, berarti kita tuh bakal pakai konsentrasi dia pas di angka segini. Ini yang kita pakai untuk nyari KC. KC itu kan berarti kalau berdasarkan ini dia PCl3 L2 per PCl5 ya. Itu. Terus, nah kita masukin KC itu 85 dengan berapa tuh? X kalikan X kalikan 5 kurang X. Nah, ini ntar tinggal kita kali silang, nanti kita dapat nilainya tuh X. 425. Ini ntar kalikan aja 425 kurang 85X dengan X kuadrat. Berarti X kuadrat plus 85X kurang 425 sama dengan 0. Nah, ini pakai rumus yang kuadratik aja. Jadi X sama dengan min 85 plus minus akar sekian 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 per 2. Nah, ini ntar sama dengan kalau dari yang di sini tuh adalah antara dia tuh min 89,7 atau 4,74. Kalau misalnya kalian pakai kalkulator, sebenarnya kalian nggak harus sampai kayak gini, tinggal masukin angka-angkanya, angka persamaan yang ada di kalkulator, jadi harusnya aman. Cuman, ini kalau misalnya kalian mau cari ulang, boleh. Cuman aku tadi cari sendiri hasilnya segini, guys. Nah, setelah itu kan kalau misalnya buat konsentrasi itu nggak mungkin minus ya. Berarti kita langsung otomatis ambil yang ini. Ini konsentrasi X. Nah, udah gitu, kan yang tanya tuh berarti nilai PCl5, PCl3, sama Cl2. Ya udah, tinggal kita masukin ke sini. Berarti berapa nih? 5 kurang 4,74. Ini adalah 4,74. Ini adalah 4,74. Gitu. Kalau misalnya ntar yang ditanya tuh adalah apa sih? Massa. Ini kan tanya kesetimbangan, konsentrasi ya. Jadi sebenarnya nggak perlu. Cuma kalau misalnya ditanya itu massa pada saat kesetimbangan, berarti kalian tinggal, bukan massa sih jatuhnya. Mall misalnya. Massa juga bisa.
Nah, kalau misalnya kalian tanya mol, kalian tinggal pakai rumus nilai volume yang ada di sini dengan dimasukin ke rumusnya si konsentrasi M sama dengan M per V. Nah, kalau misalnya kalian tanya massa, berarti ntar kalian cari mol dulu, baru dari mol kalian cari MR-nya juga, baru dapat massa. Paling gitu. Nah, untuk mol, massa, MR, volume, dan lain sebagainya itu sebenarnya itu hafalan aja guys. Jadi mungkin itu masukin ke cheat sheet saja. Nggak terlalu aku jabarin di sini. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Nah, ini lebih ke soal cerita. Oke. Jadi ada asam laktat. Nah, itu penjelasan asam laktat itu apa. Terus habis itu ada sebuah buffer dipersiapkan dengan menguraikan asam laktat dan sodium laktat dan alaktat. Oke. Hitung H plus dan pH jika buffer itu dibuat dari 1 mol sodium laktat dan 1 mol asam laktat dalam air yang cukup untuk membuat larutan yang sama. Oke. Kita ini sebenarnya agak panjang, cuman aku coba singkat-singkatin aja ya, supaya ada waktu buat ngebahas yang ketiga. Hmm, nggak sih, bisa pendek. Oke. Oke. Jadi ini sebenarnya yang pertama pakai rumus yang tadi di awal. Ini nih. Hmm. Nah, ini. Jadi, oke, ini berarti kita nggak perlu. Ya, tinggal masukin ini dan ini. Baru KA-nya kita udah tahu. Ini. Tinggal kita masukin. pH sama dengan um, min log dari 1,4 kali 10 pangkat negatif 4 ditambah log 1/1. Udah. Terus terdapat nilai pH-nya. pH-nya tuh nanti nilainya adalah 3,85. Baru kan tadi kita tahu kalau pH itu sama dengan min log H plus ya. Oke deh, kita tinggal 3,85 sama dengan min log H plus. Nanti habis itu eh seingat aku H plusnya sama dengan 10. Mm, 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 mm. 10 pangkat min 10 pangkat 3,85. Iya kah? Ntar ya, coba aku cek dulu. Ini bener gak sih logaritma-logaritmaannya? Mm, 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 mm. Hanya segitu. Nah, aku coba cek dulu. Masalahnya logaritma ini banyak kayak temen. Nah, penting ntar pakai rumus logaritma, terus dia tuh hasilnya bakal 1,4 kali 10 pangkat negatif 4. Gitu. Mm-mm. Gitu deh. Nah, untuk nyari logaritmanya nih, aku saranin, sebenarnya logaritma itu aja sih, guys. Jadi sebenarnya aku saranin buat ngafal cuman yang rumus kayak tadi yang aku bilang di atas. Buat ini. Nah, yang ini. Kayak persamaan logaritma. Apa sih rumus logaritma spesifik buat nyari yang kayak begitu. Karena biasanya emang kalau di nyari PH-PHan tuh dia cuman kayak kalau misalnya log A sama dengan B bernilai A tuh berapa. Atau kayak log A sama dengan B, cuman yang ketahui itu A-nya, diketahui itu B-nya, jadi nilai A-nya berapa, ya gitulah pokoknya. Jadi ntar kayak muter-muterin si angka log A sama dengan B itu gimana caranya, nah itu yang paling harus kalian hafal. Terus kalian udah dapat nih pH-nya berapa,
ya pH-nya berapa, terus H plusnya berapa. Ini lah H plus BTW. H plus dengan segini. Nah, terus habis itu 2 34,6 gram diuraikan oleh sebelumnya 1,2 molar halak. Oke. Nah, untuk yang ini kan 1. Nah, untuk yang 2, nah kita tuh pertama harus nyari dulu mol untuk keduanya. Jadi N halak itu kan sama dengan berarti berapa tuh? 0, ini harus kita ubah ke liter dulu ya. 55 kalikan berapa tuh? 1,2 volume. Ingat kalau misalnya mol sama dengan volume dikalikan konsentrasi. Karena tadi konsentrasi sama dengan N per V, berarti N sama dengan M kali V. Berarti kalikan 1,2. Ini sama dengan berapa tuh? 0,66 mol. Terus N alak sama dengan 34,6 gram. Berarti di nah kalau misalnya nyari N dari M berarti kan N sama dengan M per MR ya. Kalian cari dulu nih MR dari N alaknya berapa. Nah, MR-nya tuh adalah ini berapa nih? MR-nya 112,06 gram. 112 gram deh pokoknya. Nah, berarti N sama dengan M per 112,06. So, jadi ini hasilnya nanti 0,309 mol. Nah, ini kan berarti dia kayak udah dalam satu format yang sama gitu ya. Tadi kan sebelumnya dia beda. Satunya tuh dalam gram, satunya lagi dalam konsentrasi. Nah, dengan ini kalian ntar tinggal cari pH-nya. Berarti sama aja halnya seperti sebelumnya ya teman-teman. pH sama dengan pKa plus log 10 sorry. Amin amin per AA. Nah, ini tinggal kalian masukin. Menurut PKN tadi berapa gitu, terus masukin. Pokoknya kalau yang ini sama aja sih guys sama sebelumnya. Kayaknya nggak perlu aku jabarin perhitungannya, bisa kalian cari sendiri. Kalau misalnya ntar kalian bingung, kalian boleh kontak aku. Soalnya kebetulan waktunya tinggal 11 menit lagi. Jadi biar cepet kita langsung skip ke selanjutnya. Cuman pokoknya kalau buat nyari ini, rumusnya sama kayak sebelumnya. Mungkin aku masukin angka-angkanya dulu kali ya. Ini kan min log 10 pangkat negatif 4, terus plus log amin H aminnya itu adalah 0,66 per 0,309. Baru ntar ini tuh pH-nya sama dengan 3,52. Terus H plusnya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 4. Ini untuk rumus. Ini untuk jawabannya. Tapi untuk perhitungannya boleh kalian jabarin sendiri lagi. Terus soal terakhir yang aku simpen itu adalah ini. Nah, ini lumayan unik soalnya enggak sih? Iya, lumayan. Karena ini kalian kayak dikasih tabel, baru kalian tuh disuruh milih kayak kalau misalnya ada diinginkan buffer dengan pH tertentu, buffer mana yang dipilih. Nah, oke, kita bahas bersama. Mm-mm, mm-mm. Nah, jadi gini, kalau misalnya kalian tuh diinginkan sebuah pH tertentu, kalian tuh cari buffer dengan nilai pKa yang mendekati. Jadi, kalau misalnya aku tuh pengennya pH-nya 7 gitu. Nah, jadi mana di antara weak acid ini yang punya bukan buffer, pKa dengan nilai yang mendekati pH yang aku inginkan. Jadi contohnya kalau misalnya di sini aku minta 7, ya udah yang paling mendekati itu di si H2PO4. Jadi misalnya ini. Nah, kalau misalnya di kasus ini dia tuh mintanya yang
pH-nya 9. Berarti sistem buffer mana yang dipilih itu adalah sistem buffer si ini yang NH4+ sama NH3. Kenapa? Karena nilai pKa dia tuh mendekati 9. Karena kalau misalnya kita tahu kan rumus si pH sama dengan pKa plus log konsentrasi per konsentrasi itu, dia tuh nilai logaritma si A min per HA-nya tuh biasanya kecil kan. Jadi buat nyampe ke nilai pH tertentu tuh emang biasanya tuh bergantung pada nilai pKa-nya. Jadi kalau pKa-nya di sekian, biasanya tuh angkanya nggak jauh-jauh beda dari segitu. Makanya kalau misalnya di sini ditanyain nilai pH-nya ber-9, itu biasanya emang jawabannya yang pKa-nya mendekati. Makanya di sini kasusnya jawabannya adalah si NH4+ sama NH3. Nggak NH3. Cari, ntar aku taruh notes ini, cari nilai pKa yang mendekati. Nah, baru berapa seharusnya rasio konsentrasi asam lemah, Hb, dan basa konjugatnya. Oke. Nah, ini kan buat kita bisa mencapai pH 9 ya, teman-teman. Jadi, oke. Kalau misalnya ini, kita pertama harus cari dulu dikatnya. Jadi kita tuh udah tahu kalau misalnya si Hb basa lemahnya itu tuh si NH4+ kan. Terus sorry, iya kan? Iya. Terus B-nya itu adalah si NH3. Baru si nilai H+ itu adalah 1 kali 10 pangkat negatif 9. Karena kan pH-nya tadi 9 ya. Nah, terus habis itu kita dapat kalau misalnya pakai rumus yang pH sama dengan pKa plus log ini. Terus kita tahu kalau misalnya, nah sebenarnya aku tuh ada preferensi rumus lain yang biasa aku gunain buat nyari-nyari si nilai pH ini. Jadi kan kalau misalnya pH ini kan banyak logaritmanya, jadi bikin agak pusing. Jadi mungkin ini bisa kalian ingat-ingat lagi. Bisa kalian catat juga nanti di cheat sheet. Ada rumus ini. Sebenarnya sama juga, ini kayak turunan rumus dari yang ini, cuman menurut aku karena dia agak menghilangkan unsur logaritmanya jadi lebih gampang. Jadi H+ sama dengan Ka kali AB per B min. Jadi itu sebenarnya dari tadi aku tuh ngitung pakai ini, makanya tadi logaritmanya aku kurang lancar guys, maaf. Cuman aku ngikutin diktat, siapa tahu kalian emang disuruhnya hitung kayak gitu. Cuman dari aku lebih prefer pakai rumus yang ini karena dia lebih simple. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai rumus ini, nilai H+-nya lebih gampang dicari. Nah, solving the ratio. Nah, jadi kalau misalnya di sini, artinya kan kita bisa menghitung kalau misalnya HB per B min dengan H+ per KA. Nah, artinya H+ kan tadi kita tahu 10 pangkat min 9. KA-nya kita tahu juga berapa tadi KA-nya. KA-nya ada di sini nih. KA-nya adalah 5,6. 10 pangkat min 10. Dah, terus habis itu ntar dapat nilai 1,8. Baru dari sini, udah deh. Rasio konsentrasi udah, itu, selesai. Baru habis itu B, C, berapa B min harus tambahkan ke 245 ml dari 0,0. Oke, jadi pertama kita harus cari dulu nilai mol dari NH4+ dulu. Karena itu kayaknya paling gampang ya. Ya, jadi kita cari dulu mol dari HA dulu. Nah, ini kan
Ya, soalnya kita tahu 0,245 liter kalikan 0,880. Ini ingat rumusnya N sama M kali V. Terus habis itu, nih, eh, nih. Terus habis itu, ini tuh sama dengan 0,216 mol. Terus habis itu, kita tahu juga kalau misalnya NH. Nah, balik lagi pakai rumus yang ini. Ini. Itu kan kita bisa jabarin. Ingat ya kalau misalnya konsentrasi perbandingan gini itu sebenarnya bisa banget diserahin ke bentuk mol aja. Karena volumenya kan sama. Nah, jadi ini tuh sama dengan ntar kan H plus per KA sama dengan NHB per NB min gitu kan. Nah, NHB kan kita tahu. Ini HB deh. Oke. Nah, jadi sama dengan 0,216. H plusnya kita tahu berapa. 10 pangkat negatif 9. KA juga kita tahu berapa. 0,6 kali 10 pangkat negatif 8. B min kan. Nah, berarti tinggal 1, sorry, 0,216 per 1,8 sama dengan N B min. Nah, ini nanti sama dengan berapa tuh? Ini sama dengan 0,12 mol. Gitu. Terus, udah deh. Ntar kita tinggal kalau misalnya mau nyari massa, nah kan tanya massa ya. Ya berapa B min biasanya tanya massa sih. Massa B minnya tinggal N kali MR. Terus 0,12 kalikan MR-nya berapa tuh? 17,03. Hasilnya adalah di 2 gram. Gitu. Udah deh. Nah, ini kayak variasi-variasi soal penting banget. Sebenarnya aku tuh punya banyak. Cuman yang bisa aku bahas kayaknya dengan waktu sampai jam 10 itu adalah si 3 ini. Nanti aku bakal coba tambah-tambahin lagi di catatan aku sebelum aku share ke kalian. Tapi dari aku sebenarnya udah. Tapi dari kalian mungkin ada yang mau ditanya nggak? Aku tunggu sampai jam. Aku kasih 5 menit. Enggak deh. Sampai jam 22.03 ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh langsung ditanyain aja guys.
Oke, kalau misalnya nggak ada, aku serahin balik ke MC ya. Thank you. Oke, karena udah gak ada yang nanya nih, eh, mungkin buat sesi asistensinya bisa kita akhiri. Terima kasih banyak buat Katania atas materi yang telah diberikan. Terus next, gue mau ingetin juga buat teman-teman di sini yang belum ngisi absensi, boleh isi absensinya dulu ya. Oke.